minute to better life. Prioritaskan hidup dengan utamakan Tuhan di depan prioritas kesehatan diri sendiri dan prioritas keluarga serta prioritas pekerjaan dan masyarakat. Oke? Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu ya Tuhan tak pernah berhenti. Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan gitu, suami yang benar harus bisa mencocokkan hidup, kebenaran hidup baik secara tubuh, jiwa, dan roh kepada istri dan anak-anaknya. Jadi temanya ini teman-teman, suami yang benar adalah suami yang bisa memberikan contoh kehidupan tentang kebenaran akan tubuh, jiwa, dan roh kepada istri dan anak-anaknya. Nah, ini saya coba kutip teman-teman, biasanya ada rasa
untuk menerapkan seperti ini biasanya kendala yang utama adalah kekhawatiran tentang hidup, teman-teman. Jadi saya coba kaitkan dengan impresi yang saya dapat di kitab Matius, teman-teman. Kitab Matius pasal 6 ayatnya satu aja, ayat 34 gitu. Nah, ini saya bacakan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Firman Tuhan katakan seperti itu, teman-teman. Tapi dalam prakteknya kan nggak mudah, teman-teman. Tidak mudah untuk bisa percaya dan taat, takut apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya gitu. Jadi ini yang kita mesti belajar ya, teman-teman. Mesti belajar bagaimana lebih taat gitu untuk bisa melakukan apa yang Tuhan sudah firmankan gitu. Nah, ini kalau secara totalnya, teman-teman, ini juga dikaitkan dengan kitab Matius pasal 6, teman-teman. Tapi secara total berarti dari perikrop yang bicara soal hal kekhawatiran hidup itu ada di pasal 25 sampai 34, teman-teman. Ada di pasal 25 sampai 34. Coba saya baca, teman-teman ya. Karena itu Tuhan berkata kepada kita, janganlah khawatir akan hidup kita, akan apa yang hendak kita makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuh kita, akan apa yang hendak kita pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ini saya baca sudah diuniversalkan, teman-teman. Jadi istilah kunya atau kamunya saya ganti menjadi kita gitu. Aku huruf besar, A-nya saya gantikan dengan Tuhan gitu. Jadi biar lebih gampang dicerna, teman-teman. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Tuhan yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi sampai firman Tuhan katakan burung aja Tuhan perhatikan, masa si manusia tidak gitu. Siapakah di antara kita yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi Tuhan bilang kalau memang kita khawatir aja terus buat apa gitu? Toh kita juga nggak bisa bikin perubahan apa-apa gitu. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Tuhan katakan begitu. Dan mengapakah kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung yang di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal gitu. Nah, Tuhan ingatkan bahwa itu akan ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita gitu. Ya kita harus belajar percaya, teman-teman. Apa sih syarat-syarat supaya Tuhan bisa memelihara hidup kita gitu. Itu kan harus kita pelajarin, harus kita kenali, harus kita mengerti akan perintah peraturan dalam firman-Nya, teman-teman. Namun Tuhan berkata kepada kita, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu gitu. Nah, Tuhan katakan biar Salomo katanya orang yang terkaya di seluruh dunia sampai saat hari ini tidak ada yang bisa menandingi gitu. Ya tetap Tuhan bilang pakaiannya nggak seindah bunga bakung gitu, tidak seindah bunga yang Tuhan ciptakan gitu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Tuhan akan terlebih lagi mendandani kita, orang-orang yang kurang percaya? Jadi Tuhan katakan rumput aja gitu yang sehari tumbuh, sehari kemudian mati gitu, kering gitu. Itu aja Tuhan piara kok, masa si manusia gak dipiara gitu loh. Sebab itulah janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu. Ya Tuhan pasti akan pelihara kita apabila kita memang hidup di jalan yang Tuhan perintah peraturkan, teman-teman. Kalau kita hidupnya di luar perintah peraturan Tuhan, ya Tuhan nggak jamin, teman. Yang dijamin itu adalah orang yang taat dan takut melakukan firman Tuhan gitu. Jadi orang yang kalau melakukan firman Tuhan ya harus mengenal, mengerti akan firman Tuhan dulu lebih dulu, teman-teman, baru bisa melakukan firman Tuhan gitu. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Tuhanmu yang di surga tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Jadi Tuhan tuh tahu gitu, teman-teman. Bukan Tuhan nggak tahu apa kebutuhan duniawi kita. Tuhan tahu jelas gitu. Nah itu urusannya nanti Tuhan pasti tambahkan gitu. Apabila Tuhan sudah merasa kita Tuhan tidak khawatir gitu akan kehidupan kita, karena kita sudah benar-benar hidup dengan mencoba menjalankan
melakukan firman-firman, menjalankan hidup dengan melakukan firman-firman yang Tuhan perintah peraturan itu gitu, sehingga kita akan dapatkan janji-janji Tuhan, teman-teman. Nah, janji Tuhan itu salah satunya ke soal hal-hal yang keperluan soal dunia, teman-teman. Ya, yang tadi Tuhan katakan bahwa kita juga memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu itu gitu. Jadi yang namanya urusan makanan, minuman, pakaian, Tuhan tahu itu, dan Tuhan apa sih tambahkan gitu. Setelah kita benar-benar mengenal apa yang Tuhan mau dulu gitu, supaya kita selamat sampai di alam akhirat nanti gitu bersama Tuhan. Nah, Tuhan baru akan tambahkan ya dalam kondisi seperti itu. Selama kita menuju jalan itu, rasanya Tuhan akan jamin kecukupan. Mungkin Tuhan tidak menjamin soal kelimpahan gitu, tapi Tuhan bicara apabila kita belajar melakukan firman Tuhan, Tuhan jamin bahwa Tuhan jamin akan kecukupan makanan, minuman, dan pakaian tersebut gitu. Masalah kelimpahan kan nanti, teman-teman, setelah kita mengenal keselamatan akhirat, ya Tuhan nggak ada khawatir sama sekali apabila Tuhan juga memberikan kelimpahan kepada kita. Nah, kelimpahan itu nanti akan dipergunakan oleh orang-orang yang sudah mengenal kebenaran Tuhan itu dalam area yang menjadi berkat duniawi yang positif, teman-teman. Maksudnya jadi bukan difungsikan sebagai bentuk yang foya-foya atau semena-mena, tapi akan difungsikan bagaimana berkat berkat duniawi itu, berkat jasmani itu menjadi berkat buat sesamanya gitu. Bagaimana sesama ini dapat diselamatkan juga dengan cara-cara Tuhan itu. Tuhan pengen seperti itu, teman-teman. Jadi bagaimana kita diselamatkan, setelah kita diselamatkan, Tuhan pengen kita juga menyelamatkan sesama kita gitu. Jadi Tuhan katakan kan, apabila kita melakukan firman Tuhan dan kita mengajarkan firman Tuhan kepada sesama kita, posisinya kan nanti di alam akhirat kita kan dapat posisi yang lebih tinggi, teman-teman, daripada kita cuma hanya melakukan firman Tuhan saja gitu. Melakukan firman Tuhan jelas lebih bagus daripada orang yang tidak melakukan firman Tuhan gitu. Tapi alangkah baiknya apabila setelah kita melakukan firman Tuhan, setelah kita lebih dalam mengerti firman Tuhan, setelah kita bisa meningkatkan level iman kita, ya rasanya udah waktunya kita menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan itu. Caranya ya kalau kita memang ada di sekuler, di marketplace, ya kita bersaksi, teman-teman. Bukan menjadi guru atau mengajar teori-teori kerohanian, mungkin itu bukan bidangnya kita. Kita bicara bersaksi apa yang terjadi dalam hidup kita, ya seperti itu saja gitu. Cerita-cerita yang terkait dengan Nabi Abraham, Nabi Nuh juga kan bukan cerita mereka mengajarkan kok. Mereka cuma menjadi saksi gitu bahwa hidup itu ya seperti itu, seperti yang Abraham lakukan, ya seperti Nabi Nuh lakukan, ya seperti itu. Nah, kita juga sama, teman-teman. Kalau kita memang bukan ditempatkan oleh Tuhan sebagai alat Tuhan yang memberitakan teori firman Tuhan gitu, ya kita mungkin cukup menyaksikan hidup kita itu seperti Abraham dan Nabi Nuh dan lain-lain yang memang tidak diberi talenta untuk mengajar, teman-teman. Nah, ini saya udah baca itu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ini yang tadi saya katakan, Tuhan ingin sekali kita mengenal soal kebenaran kerajaan Allah gitu. Di sini tekankan dan kebenarannya, kebenaran firman Tuhan gitu. Tuhan pengen banget gitu kita mengenal dan mengerti dulu gitu, mencari ini dulu gitu. Setelah kita mengerti akan ini, ya pasti kita hidup akan diselamatkan, teman-teman. Nah, apabila kita hidup sudah di dalam jalan keselamatan Tuhan, hidup keselamatan di dalam akhirat nanti, di dalam jalurnya Tuhan, di dalam jalurnya firman Tuhan, di dalam jalur perintah peraturan firman Tuhan, Tuhan ya Tuhan akan tambahkan gitu, akan tambahkan lagi gitu. Jadi kalau pengalaman saya sebelum kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan, sebelum kita mampu melakukan firman Tuhan, Tuhan jamin kok saat kita belajar pasti cuman Tuhan selalu cukupi gitu. Nah, masalah setelah kita mengerti akan firman Tuhan, kadang-kadang yang arti kelimpahan yang Tuhan janjikan itu bukan kelimpahan seperti yang sebelum kita mengerti akan Tuhan gitu. Setelah kita mengerti akan Tuhan, arti kelimpahan itu jadi berubah, teman-teman. Ya, kelimpahan itu ya bagaimana caranya, mungkin orang dunia akan katakan kita berlimpah, tapi di dalam praktek sehari hidup kita tidak pernah merasa berlimpah, teman-teman. Ya kita cuma merasa berkecukupan aja. Kenapa? Karena lebih dari kecukupan itu ya kita akan pakaikan sebagai berkat duniawi bagi sesama kita, dalam hal bagaimana kita menjadi alat Tuhan gitu ya untuk
mengajak teman-teman sesama kita untuk masuk ke dalam keselamatan Tuhan yang berikutnya gitu. Jadi selalu kita tidak pernah akan bisa merasa bahwa kita itu berlimpah, padahal orang-orang lain, orang-orang dunia akan melihat kita berlimpah, tapi dalam praktek kita yang sebenarnya ya kita tidak pernah akan merasakan kelimpahan itu. Yang kita rasakan ya kecukupan, karena memang pola yang Tuhan anggap benar itu ya kecukupan itu, teman-teman. Jadi kita nggak mau sampai kita disandera oleh kepentingan duniawi sehingga kita tidak bisa berkembang untuk maksimal bagaimana menduduki posisi tertinggi di alam akhirat nanti gitu. Nah ini jangan sampai, Tuhan kan tidak mau sampai kita mengalami keterikatan gitu dengan harta-harta duniawi gitu, karena itu sifatnya Tuhan bilang akan berlalu dan ditinggalkan. Jadi ini intinya gitu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok akan mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini di firman saya udah bacakan teman-teman, kitab Matius 6, kitab Matius pasal 6, intinya ada di ayat 34 yang bunyinya tadi, sebab itu janganlah kita khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itu intinya itu. Dan cuman saya tadi perluas teman-teman dengan Matius 6, tetap di Matius 6 Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Nah, perikopnya aja judulnya kekhawatiran. Jadi kita tidak boleh merasa khawatir teman-teman, apabila kita memang ingin menjadi satu contoh untuk keluarga kita, untuk istri kita, untuk anak-anak kita dalam mempraktekkan kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan dalam 3 sisi area kita teman-teman, tubuh, jiwa, dan roh. Ini nggak mudah. Nah ini saya coba masuk teman-teman ke dalam catatan saya, di dalam kitab suci saya ada catatan bahwa ini cerita bagaimana kaitan seorang suami gitu memberikan contoh kepada istri dan anak-anaknya dalam hal masalah kebenaran firman Tuhan yang dikaitkan dengan 3 area tubuh, jiwa, dan roh tadi gitu. Ini bukan hal mudah teman-teman. Jadi ini saya coba bacakan catatan sayanya gitu. Bukan hal mustahil jika Tuhan dapat membuat seorang anggota keluarga mengalami proses rohani dalam hal kedalaman pengenalan dan pengertian serta peningkatan iman percaya yang berujung kepada keberanian lakukan firman Tuhan. Jadi maksudnya gini teman-teman, dalam satu keluarga itu kan tidak sendirian. Contoh misalnya saya kan ada istri dan anak-anak. Begitupun kalau saya lihat cerita kejadian Abraham kan, Abraham, cerita kejadian Nabi Nuh gitu. Nah kalau kita bicara Abraham ya sampai usia tua 100 tahunan baru punya anak gitu, yang namanya Abraham gitu. Kalau Abraham teman-teman, kalau di kitab Al-Quran di teman-teman yang muslim itu namanya Ibrahim teman-teman. Jadi ceritanya hampir sama lah gitu. Nah, kalau di Nasraninya Abraham waktu itu bicara dia harus meninggalkan urus kastim itu kalau dia tidak mempunyai seorang istri yang Tuhan buat istrinya itu mau nerima, mau taat gitu ya, mau diciptakan jalan bagaimana supaya si istri juga bisa tetap hidup di pinggirnya Abraham. Karena Abrahamnya melakukan firman Tuhan itu kan sudah yang aneh-aneh teman-teman. Nggak semua orang bisa seperti Abraham. Kita juga rasanya nggak mungkin bisa seperti Nabi Abraham gitu. Abraham itu sudah dalam kondisi yang enak gitu. Keluarga besarnya, keluarganya ada ayahnya, ibunya, kakak adiknya gitu. Di dalam Ur Kasdim yang sudah berhasil itu. Tapi Abraham pribadi, Tuhan minta untuk meninggalkan ini. Nah, yang diperintah itu kan Abraham ya, bukan si istrinya, bukan Sarah gitu. Yang diperintahkan itu Abraham. Saya kebayang bagaimana sulitnya yang namanya Abraham gitu. Ya, bagaimana Abraham bisa meyakinkan istrinya bahwa ini disuruh Tuhan seperti ini loh. Nah, waktu Abraham ditanya, nanti meninggalkan Ur Kasdim mau kemana gitu, keluarganya nanya, ayahnya nanya, ibunya nanya, keluarganya nanya, mungkin Sarah juga nanya gitu, istrinya kan mau kemana. Lah Abraham gak bisa jawab gitu. Ya Abraham cuma bicara bahwa saya disuruh Tuhan untuk pindah gitu, meninggalkan Ur Kasdim ya, untuk masuk ke kota lain lagi. Dia kembangin lagi, padahal dari Ur Kasdim dia udah sukses teman-teman. Udah, kalau bicara dia pengusaha gitu, udah sukses di Ur Kasdim. Dan dia tinggalkan itu, disuruh Tuhan berpindah kota gitu. Artinya memulai lagi kan teman-teman. Nah waktu memulai hampir
sukses atau sudah sukses, Tuhan bilang suruh pindah lagi, terus begitu terus gitu. Nah itu kan proses gitu. Coba saya kebayang gitu kalau seandainya istrinya nggak tabah, istrinya nggak tunduk gitu sama suaminya, istrinya nggak dibuat Tuhan sampai bisa berserah gitu. Kayaknya istrinya nggak tahan dong ngikutin Abraham, pasti komplain gitu tuh. Ya ini lagi apa-apaan sih gitu ya, kok kayak gini terus gitu. Mana buktinya gitu, setiap pindah nggak ada keberhasilan, sebelum berhasil juga udah pindah lagi gitu. Nah ini yang Tuhan katakan bahwa iman Abraham itu nggak kira-kira teman-teman. Jadi dalam kondisi seperti itu ya Abraham tetap aja taat gitu, benar-benar ngikutin apa yang Tuhan inginkan. Makanya apa Tuhan katakan ya bapak orang beriman ya Abraham ini gitu ya, karena sampai seperti itu. Nah coba kalau saya persepsikan dari cerita keluarga gitu ya, Abraham sebagai suami, Sarah sebagai istri. Nah coba ngerasain bagaimana istrinya gitu loh, bagaimana Abraham terhadap istrinya. Kita kan punya istri teman-teman. Coba kalau kita jadi Abraham gitu, bagaimana? Apa istri kita bisa mungkin seperti istrinya salah satu istri Daud kan, Nabi Daud yang Mikal gitu, itu kan menyangkal teman-teman. Atau mungkin istrinya Nabi Ayub gitu, kan juga komplain, ribut gitu. Nah ini si Sarah ini bisa nurut gitu, bisa taat terus ngikutin. Padahal Abraham nggak bisa buktikan apa-apa gitu. Ya apa janji-janji Tuhan itu tidak dituai sama Abraham saat itu juga gitu, tidak teman-teman. Ya ini coba teman-teman ngebayangin kalau kita jadi Abraham, kita akan ngalamin itu nggak sih gitu. Nah kalau cerita Ayub teman-teman, ini lebih konyol lagi kan. Kalau Ayub itu kan nggak cuma soal istri gitu. Ayub itu kan punya 3 anaknya gitu. Nah anaknya juga sama istrinya apa nggak komplain gitu. Ya si Nabi Nuh ya, Nabi Nuh membuat perahu besar segitu. Apa dalam keseharian hidupnya hanya membangun perahu, membangun bahtera gitu. Ya perahu yang besar sekali, bahtera. Ya disuruh sama, disuruh Tuhan gitu. Lah ini katanya nanti harus bikin ini, nanti ada banjir besar. Nah posisi membuat perahunya aja ada di gunung teman-teman, jauh dari laut gitu. Bagaimana kita mau bicara ada sampai yang namanya tragedi segitu besar sampai tenggelam semua. Orang awam tidak akan mikir itu. Nah yang konyol kalau saya lihat dari sisi keluarganya si Nabi Nuh gitu. Lah istrinya gimana gitu? Apa istrinya nggak kesel gitu? Ya Nabi Nuh tiap hari cuma kerjanya ngebangun bahtera terus gitu. Bagaimana cara membangun bahtera keselamatan kan? Ya begitu gitu. Nah istrinya akan gimana keselnya? Nah anak yang 3-nya teman-teman mantunya gitu. Ya bagaimana melihat Nabi Nuh gitu. Tapi Nabi Nuh terus begitu kan. Dan yang konyol itu istrinya dan anak-anaknya juga bisa taat loh, bisa taat. Nah ini kalau bukan karena jamahan Tuhan, bukan karena urapan Tuhan, rasanya susah teman-teman mempunyai keluarga pendukung yang mau seperti itu, susah gitu. Jadi dari Abraham dan Nabi Nuhnya sendiri aja udah susah gitu. Apakah kita bisa seperti mereka, mau sebodoh itu gitu, yang mau ngikutin perintah Tuhan seperti itu? Buktinya nggak ada kok. Ya apa bener ada meteorit, di atas meteorit Tuhan bikin begini? Nggak ada gitu. Cuman masalah iman saja gitu. Abraham dan Nuh punya iman bahwa Tuhan nyuruh seperti itu. Nah dua-duanya kan cuma satu, bagaimana Nabi Nuh maupun si Abraham ini mencari keselamatan yang Tuhan inginkan gitu. Nah kita jangan-jangan mengalami hidup juga seperti itu. Ya kita ada dorongan dalam hati kita gitu. Ya terdorong untuk bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam iman kita gitu. Nah kita melakukan itu. Waktu kita melakukan itu, lah bagaimana gitu dengan istri kita, dengan anak-anak kita? Nggak nampak kok. Yang namanya bangun bahtera, tiap hari bangun bahtera, jadinya juga lama sekali teman-teman. Bikin bahtera perahu yang besar itu berapa lama? Jangan-jangan seumurnya hidupnya si Nabi Nuh, yang isinya sekeluarga cuma bikin bahtera itu aja. Nggak ada bukti-bukti kebersihan apa-apa. Ya Tuhan hanya mencukupi saja gitu. Sampai bahtera itu jadi, bisa menyelamatkan banyak hal gitu di dunia ini. Ya cuma dicukupi saja. Abraham juga sama, pindah gitu. Nggak pernah ada suksesi yang bagaimana gitu. Tapi Tuhan tetap cukupin terus. Nah maksud saya, dalam kehidupan kita zaman sekarang juga bisa teman-teman. Ini yang saya rasakan bahwa tidak mustahil gitu dari dalam pembentukan iman saya gitu. Seperti halnya Tuhan bentuk Nabi Abraham dan Nabi Nuh gitu. Ya istri dan anak-anak saya tidak ada dorongan seperti itu. Ya
ya pasti mereka protes semua teman-teman. Lihat saya aneh begini gitu, ya pasti mereka protes gitu. Tapi kan Tuhan bisa buat gitu, bagaimana caranya saya sebagai pengusaha bisa sampai dibuat sedemikian rupa sama Tuhan gitu, dan keluarga saya bisa dibangkitkan bagaimana sama Tuhan sampai jadi akhirnya ya tetap berjalan sampai begini teman-teman. Tetap dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, dari iman ke iman gitu, ya terus terjadi begitu terus. Mungkin saya yang lebih ekstrim gitu karena saya yang dapat impresi dari Tuhan, tapi istri saya dan anak-anak saya kalau tidak bicara dari sisi rohani kan kasihan banget teman-teman, punya suami punya bapak aneh begini gitu. Tapi kalau misalnya istri saya beriman, mau beriman, dan anak-anak saya juga mau beriman, ya ceritanya lain, dan makin kesini kan makin berbeda gitu, pengertian akan firman Tuhannya kan makin berubah gitu. Nah ini saya tadi kan maksudkan itu seperti itu teman-teman. Jadi bukan mustahil tuh apabila dalam satu keluarga itu salah satu aja, misalnya istrinya apa suaminya atau istrinya atau anaknya yang didorong Tuhan untuk bisa benar-benar apa ya, melakukan seperti yang Tuhan inginkan. Dari pengalaman saya banyak teman-teman, ada yang saya sebagai suami saya juga terdorong seperti itu. Ada juga teman saya yang perempuan gitu, yang wanita juga terdorong seperti itu. Tapi juga ada teman-teman anak gitu, anak dari teman saya ada juga terdorong seperti itu. Nah ini kadang-kadang keluarganya yang tidak mendapatkan impresi. Ini konyol teman-teman, benar-benar merasa ini kok suami gue jadi aneh, bapak gue jadi aneh, kok ini ibu saya jadi aneh, istri saya jadi aneh, ibu saya kok jadi aneh, kok anak saya jadi aneh gitu. Ya karena semua didorong, tapi itu bukan hal mustahil teman-teman. Itu bisa terjadi dalam kehidupan itu. Contohnya tadi saya katakan Nabi Abraham dengan Sarah, dan kalau kita bicara Nabi Nuh, yaitu dengan istrinya dan 3 anaknya gitu. Yang itu terjadi kan dalam proses itu, jadi akhirnya semua juga akhirnya ke bawah teman-teman. Ya kalau seperti Nabi Ayub sama teman-teman. Jadi kalaupun misalnya istrinya tetap tidak bisa mengikuti Nabi Ayub, ya Tuhan gantikan malah. Ya banyak yang katakan seperti Tuhan gantikan istri yang baru dengan anak-anak yang baru, dengan harta dunia yang baru. Itu cerita di kitab Ayub seperti itu. Tapi saya nggak nyinggung kitab Ayub, saya lebih bicara dari sisi Abraham dan Nabi Nuh. Nabi Abraham dan Nabi Nuh yang memang apa ya, ada dorongan impresi dari Tuhan gitu, tapi tidak ada nampak apa-apa, dan nggak ada bukti satu keberhasilan apa-apa. Tapi tetap Nabi Abraham dan Nabi Nuh tetap mempunyai iman untuk tetap melakukan apa, impresi itu gitu, rema yang didorong oleh Tuhan gitu. Nah itu seperti itu. Nah, seorang suami yang sebagai kepala keluarga, dalam arti kata yang memimpin keluarga dan mengelola usaha atau kerja, mendadak Tuhan paksa untuk melepaskan tanggung jawab tersebut dengan Tuhan buatkan suami berubah mencari Tuhan dengan lebih dalam. Nah, ini saya tadi ceritakan saya atau Nabi Abraham atau Nabi Nuh gitu, alamin seperti itu teman-teman. Kayak dipaksa kan, teman-teman nggak tahu. Jadi otak saya, rasio saya, jangan-jangan rasio Abraham dan rasio Nabi Nuh juga apa menolak, saya nggak ngerti. Cuman yang pasti saya menolak itu teman-teman, saya menolak itu gitu. Tapi tetap nggak bisa teman-teman, tetap hati saya nggak bisa. Saya tetap masuk ke dalam apa sih yang Tuhan inginkan gitu. Saya tetap mencari itu terus gitu. Nah, jika memang Tuhan yang memaksa suami dan suami terdorong untuk berubah hidup dalam jalan-jalan Tuhan, dengan belajar hidup dengan lebih mau mengenal dan mampu mengerti serta mampu melakukan firman Tuhan, ya, serta berubah hidup bersama Tuhan dengan selalu hidupkan roh Tuhan gitu, maka Tuhan bukakan jalan. Jadi apabila si suami gitu ya, contohnya Nabi Abraham atau Nabi Nuh, atau mungkin saya sendiri, atau mungkin teman saya yang wanita gitu ya, benar-benar dia itu benar-benar hidup dengan terus menggali terus gitu ke dalam firman Tuhan, pengertian firman Tuhan, berani taat untuk belajar melakukan firman Tuhan meskipun tertati-tati, berdarah-darah gitu, nggak mudah teman-teman. Ya Tuhan pasti buka jalan teman-teman. Nah yang saya rasakan itu ya jalan Tuhan dengan istri dan anak-anak, serta dibuat mampu teman-teman, dibuat mau dan mampu mentransisi. Jadi apa yang saya lakukan itu, karena saya kan udah menjelang usia pensiun gitu, jadi kok istri saya malah bersemangat dan malah senang gitu, anak-anak saya bersemangat dan senang, malah mereka mengharapkan saya tidak mencampuri urusan usaha yang saya rintis dari awal itu gitu.
Kenapa mereka? Karena mereka menganggap kalau saya ikut terlibat, saya hiperaktif gitu dalam hal rencana kerja, dalam rencana organisasi, dalam rencana pengembangan. Akhirnya mungkin buat istri dan anak-anak juga risih juga dan ribet gitu. Jadi Tuhan bisa bikin suasana, situasi, kondisi seperti itu, sehingga mereka ngakuin bahwa saya itu katanya di atas mereka, kepandaian saya, kepekaan saya, intuisi bisnis saya itu jauh di atas mereka. Tapi mereka nggak berani gitu teamwork dengan saya. Saya pikir ini aneh, kenapa begini ya? Ya saya nggak apa ya? Saya pikir ya tidak ada yang mustahil buat dari Tuhan gitu. Jadi bisa aja Tuhan bikin seperti itu sehingga istri dan anak-anak saya tetap menghargai saya karena mereka mengakui saya itu lebih dari mereka semua gitu. Tapi mereka beranggapan kalau tipe karakter saya itu masuk membantu mereka. Ini jadi ribet semua teman-teman, karena nggak bisa sabaran gitu, pengennya cepat, pengennya apa-apa besar, pengennya apa-apa didelegasikan supaya bisa lebih berkembang. Untuk istri dan anak-anak saya mungkin dianggapnya nggak ideal gitu, ya terlalu sulit untuk mereka menjalankan apa yang saya inginkan. Jadi akhirnya ujung-ujungnya mereka malah seneng gitu kalau saya misalnya benar-benar karena istri dan anak-anak dibuat mampu mentransisi beban suami, beban saya gitu, baik dalam hal mengatur keluarga dan mengelola usaha kerja secara sukacita dengan tetap menghargai suami sebagai fungsi jadi komisaris. Akhirnya kan saya ini jadi duduk sebagai fungsi komisaris gitu. Nah, atau kalau mungkin bagi yang kerja mungkin jadi di rumah tapi penasehat gitu, bagaimana mengarahkan istri dan anak-anaknya dalam hal usaha atau urusan kerja gitu ya, seperti itu. Mereka tetap menghargai kita. Nah ini semua saya pikir Tuhan yang bikin gitu, Tuhan yang membuat ini. Kenapa Tuhan membuat istri dan anak-anak menerima saya, menerima Abraham, menerima Nabi Nuh? Ya karena kembali lagi, karena memang Abraham dan Nabi Nuh dan saya belajar untuk benar taat gitu, taat untuk percaya, taat untuk tetap menjalankan hidup dengan sesuai perintah peraturan Tuhan. Nah akhirnya Tuhan akan bergerak begitu. Saya pikir sama. Jadi istri saya dan anak saya tidak beda mungkin dengan istrinya Nabi Nuh dan anak-anak Nabi Nuh gitu. Dibuat mengerti oleh Tuhan itu. Begitupun istrinya Abraham dan Sarah gitu, dibuat mengerti sehingga mereka tetap aja sampai mati gitu, sampai meninggal ya masih bareng gitu, bareng sama si suaminya itu gitu. Nah kecuali kalau istrinya Ayub, ceritanya kan lain gitu, karena imannya nggak kuat akhirnya nggak bareng gitu kan. Begitupun istrinya Daud kan yang namanya Mikal gitu, itu juga nggak bisa bareng gitu karena memang imannya beda gitu, pengenalan pengertian akan firman Tuhannya beda, jadi akhirnya malah mecah. Nah ini kembali ya bagi pasangan suami istri mesti hati-hati di sininya gitu. Kalau memang teorinya Tuhan kan suami itu kan imam, nabi dan raja, jadi memang mesti diikutin gitu perintah-perintahnya, dan memang di firman lain katakan ya istri harus tunduk sama suami. Tapi kan kembali ke karakter istri masing-masing, pribadi istri masing-masing. Kalau memang bersikeras untuk tidak bisa tunduk, ya itu konsekuensi nanti akan menghadapi seperti apa yang dialami istrinya Ayub atau istrinya si Daud gitu, si Mikal tadi gitu. Terlebih jika pihak suami sudah mencapai usia di atas 55 tahun, maka dianggap wajar, bahkan diharapkan sebagai fungsi pengarah dan pelindung aktiviti usaha atau kerja dan keluarga juga gitu. Dan untuk jadi menjalani masa transisi yang saya rasakan seperti itu teman-teman. Jadi anak-anak terutama ya itu merasa bahwa umur saya udah kayak begini ya, dan mungkin mereka juga butuh untuk mentransisi apa yang saya kelola saat ini gitu ya. Akhirnya semua jadi lancar semua ya, mereka happy, saya juga jadi bisa punya keleluasaan lebih untuk terus belajar ke dalam, mendalami pengenalan firman Tuhan. Nah jadi soal kerjaannya, soal aktivitas keluarganya apa itu soal mereka yang take over teman-teman. Jadi kebutuhan tubuh dari sisi saya gitu itu udah di take over, ditransisi oleh istri saya dan anak-anak saya gitu. Nah mungkin step berikutnya mungkin istri saya yang mungkin akan meninggalkan itu kali, karena memang transisinya kan ke anak-anak gitu. Nah tinggal terserah istri saya gitu. Istri saya ini tinggal milih mau jadi istrinya Abraham, istrinya Ayub, apa pengen jadi model istrinya istrinya Abraham dan Nabi Nuh gitu. Nabi Abraham dan Nabi Nuh berarti akan lanjut, atau mau memilih seperti cerita yang
kitab Nabi Ayub itu gitu, istrinya kan nggak sama. Apa menerima seperti istrinya Raja Daud gitu ya, nggak sama juga gitu. Jadi ya terserah istrinya kan. Tapi Tuhan membuat situasi kondisi sampai hari ini ya tetap lancar gitu. Jadi secara tubuh sudah take over ke anak-anak dan mantu saya gitu. Nah ini yang terjadi di saya seperti itu. Nah selain area tubuh ini kan kita kalau bicara dimensi hidup kan tidak cuma satu area teman-teman. Jadi kalau kita mengerti akan firman Tuhan lebih dalam bahwa manusia itu terdiri ada 3 area, ada tubuh, jiwa, sama roh. Yang tadi saya katakan kalau urusannya keluarga, urusannya pekerjaan, urusannya ini itu semua kan baru dikaitan di area tubuh gitu. Nah selain area tubuh, istri dan anak-anak akan dapatkan juga pengenalan dan pengertian firman gitu. Jadi lewat kejadian suaminya melakukan seperti ini, mau nggak mau kan istri dan anak-anak melihat teman-teman. Nah waktu mereka melihat, otomatis mereka akan melihat bahwa apa yang dilakukan si suaminya, si bapaknya, ini kan sama aja firman teman. Karena si suami atau si bapak ini kan melakukan apa yang diperintah peraturan oleh Tuhan. Nah otomatis tanpa istri dan tanpa anak-anak belajar habis-habisan lewat firman pun, mereka bisa belajar dari suami dan bapaknya gitu. Si istri bisa belajar dari suaminya, si anak-anak bisa belajar dari bapaknya gitu. Mantu-mantu bisa belajar dari mertuanya gitu. Jadi intinya gitu teman. Jadi di dalam si suami melakukan itu dampaknya itu bukan cuma tubuh saja, bagaimana tubuhnya bisa dipelajari, tapi juga jiwanya itu yang berarti begitu ya. Dengan waktu si suami mempraktekkan kehidupan sehari-hari sesuai dengan firman, ya sama aja si keluarga, si istri, si anak-anak dan mantu melihat ya firman itu, firman yang hidup yang dilakukan gitu. Nah ini yang saya alami seperti itu, dan juga kesaksian hidup bersama Tuhan setiap hari. Jadi contohnya misalnya saya membuat saat teduh dari jam 2-3 pagi sampai jam 8-9 pagi gitu. Biasanya sebelum kerja saya udah full, acaranya udah full jam 2 sampai jam 8 atau jam 3 sampai jam 9 gitu, pagi gitu. Itu biasanya saya full teman-teman. Sampai terakhirnya ini bikin vlog ini gitu. Ini yang terakhir nih aktivitas saya, urusan ini saya berhenti di 9. Nah biasanya setelah itu kan ya saya ngikutin apa gitu ya. Kalau memang perusahaan butuhkan saya, ya saya akan mengarahkan gitu sebagai komisaris. Kalau enggak ya saya work from home gitu, ya saya juga arahkan. Mungkin waktu saya sharing di luar juga tetap saya bisa mengarahkan perusahaan. Jadi intinya jadi saya nggak ditanam di dalam perusahaan gitu. Nah saya malah masih sempat juga bagaimana membuat vlog-vlog lebih menarik gitu dengan activity lain di luar sharing-sharing kesaksian semacam ini. Bagaimana saya juga kaitkan activity saya dengan ibu saya yang sudah hampir 90 tahun ini, makan bareng hampir setiap minggu, seminggu paling nggak 4 kali gitu makan bareng. Saya malah bikin vlog juga supaya untuk mengisi acara ini dan ibu jadi ikut ada interaktif gitu, sehingga ya mereka senang gitu. Sampai dampak saya juga kalau ini saya rasakan nggak cuma ke istri sama anak-anak, sampai ke ibu juga gitu. Ibu juga jadi maksimal gitu karena melihat apa yang saya lakukan itu, ya ibu akhirnya mau nggak mau kan ngikutin gitu. Nah ini jadi saya mungkin pagi ini coba sharingkan teman-teman bahwa apabila memang suami atau istri atau anak-anak ini saya umpamakan 3 hal karena saya tahu semua gitu. Saya kaitkan dengan cerita Abraham dan Nabi Ayub gitu, Nabi Nuh ya, intinya gitu. Jadi selama benar-benar si suaminya atau si istrinya atau si anaknya benar-benar totally untuk berubah hidup sesuai perintah dan peraturan Tuhan, ya rasanya Tuhan akan bisa membuat semuanya yang di pinggir itu akan serasi semua gitu, akan bisa nerima semua dan akan itu. Nah kalau sampai saat ini yang di pinggir ini semua bisa sejalan, selaras gitu, ya akhirnya ya happy ending akhirnya teman-teman. Tapi kalau seandainya ada yang berpisah dengan itu, ya ceritanya Nabi Ayub dan Nabi Daud yang dengan istri Mikal itu gitu, ya akan terjadi ya akhirnya jadi nggak bareng gitu, akhirnya nggak bareng. Ya tetap yang Tuhan pegang ya orang yang taat dengan Tuhan yang Tuhan pegang. Ya si Nabi Ayubnya dipegang sama Tuhan, Daudnya juga tetap dipegang sama Tuhan. Jadi mudah-mudahan sharing seperti ini bisa ada gunanya teman-teman. Jadi bukan hal mustahil, yang penting dari kitanya dulu gitu. Jadi kalau kitanya benar-benar si suami atau istri atau anak benar-benar totally hidup dengan di dalam jalan Tuhan dan bareng Tuhan, ya semua juga akan Tuhan bisa atasi gitu. Bagaimana yang
di pinggiran ini bisa nerima semua. Asalkan yang di pinggiran kita jangan kelewat keras hati, teman-teman. Jangan tegar tengkuk, jangan degil gitu. Nanti takutnya ngalamin hal-hal yang seperti istri Nabi Ayub alamin atau istri Raja Daud alami gitu ya, kan kayaknya nggak happy ending, sad ending ujungnya. Kita kan harapinnya happy ending semua satu keluarga. Oke, mungkin begitu dulu teman-teman ya. Oke, see you, bye bye.